Shalom Army of God, dimanapun kalian berada, saya percaya hadirat dan kasih Tuhan sanggup masuk sampai ke setiap kamar atau kos atau dimanapun kalian berada. Dan juga bagi kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Karena itu, don't do life alone. Jangan mau hidup sendiri. Di Gereja Mawar Sharon, kami menyediakan satu komunitas yang kece banget yang namanya Connect Group. Di sana kalian bisa bersekutu dengan saudara seiman dan semakin mengenal siapa Tuhan. Caranya, kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Caranya, kalian tinggal scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum memulai ibadah, kita persiapkan hati kita ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau antusias dalam memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan berbicara atas kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Thank you Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu,
damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Mari Armiofka nyanyikan sekali lagi. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Hanya dalam-Mu kami temukan kehidupan, pengharapan, kekuatan baru. Hanya dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami mau selalu tinggal, di dalam hadiran-Mu. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau.
wajah, ku ingin mengenalmu selalu kau. Hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Nyatakan pada Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh rasakan Tuhan kasih-Mu, kami sungguh rasakan Engkau ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau dengar firman-Mu, biar firman-Mu mengubahkan kami. Biar firman-Mu Tuhan membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh setia sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, berikan kami hikmat lebih lagi Tuhan, untuk kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau terus berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Army of God, apa kabar? Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan kalian semua secara online. Saya percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ada juga dimanapun kalian berada hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang tetap setia mengikut Tuhan. Ya, mau online, mau onsite, kita mau tetap setia mengikut Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya kasih judul Ups and Downs, di mana kita akan belajar bagaimana mengatasi, bagaimana kita menjalani hidup ini dari hari ke hari bersama dengan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita pasti ada momen di mana kita ini ada di atas. Dalam kehidupan kita ada momen kita ini sedang ada di bawah. Kita merasa down, ada rasa tidak enak, ada rasa kecewa mungkin. Baik itu kecewa sama orang lain, kecewa sama diri sendiri, atau bahkan kecewa sama Tuhan. Sometimes life can be hard and painful. Seringkali kita ketika kita berjalan, ketika kita menjalani hari demi hari, setiap hari, kita selalu pengen hari itu baik, betul gak? Selalu pasti pengennya ketika kita buka mata, bangun pagi, kita menjalani hari, ya itu dengan penuh sukacita, damai sejahtera, ya dan menyenangkan. Tapi sayangnya tidak setiap hari terjadi demikian. Saya ini berharap ada cara ya untuk melindungi kalian. Ya, saya ini berharap saya ini punya obat, saya ini punya cara ya untuk melindungi kalian tuh dari yang namanya sakit hati, dari yang namanya kekecewaan, ya, dari yang namanya merasa kehilangan. Tapi sayangnya nggak ada. Karena hidup ini, ya kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kita hidup di dunia yang hal buruk tuh bisa aja terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada dari kalian yang merasa hari-hari ini iman kalian sedang goyah. Mungkin ada yang pernah mengalaminya. Pernah satu kejadian, dua kejadian yang membuat iman kalian tuh goyah. Kalian mulai meragukan Tuhan, meragukan berkatnya Tuhan.
Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia, amin. Dia Allah yang tetap baik walaupun hari kita hari ini tidak baik. Dia Allah yang tetap setia walaupun kadangkala kita tidak setia. Dia selalu punya cara untuk membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita berada di lembah, ketika kita berada di bawah, ketika kita merasa down, itu momen-momen yang Tuhan juga mau. Tuhan itu menemani hari-hari down-nya kita itu. Ya. Dan hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan ini. Ya, di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam kekecewaan, dalam sakit hati, dalam duka, dalam rasa kehilangan, dalam keadaan down. Tapi dikatakan aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin kita ini pernah merasa kecewa sama orang lain, kita dikecewain sama orang lain. Ada juga orang yang bahkan kecewa dengan diri sendiri. Merasa selalu salah, merasa kok aku begini, kok aku begitu, mulai kecewa dan menyalahkan diri sendiri. Dan bahkan ada orang juga yang bahkan merasa kecewa sama Tuhan. Merasa apa yang dia doakan gak dijawab sama Tuhan dan mulai kecewa. Mulai komplain, mulai merasa bahwa Tuhan itu gak ada. Ya saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu selalu pengen deket sama kita. Tuhan itu peduli, Tuhan itu setia, Dia baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya dia bilang di firman Tuhan dibilang di sini, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya berarti ada tuntunan Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kita dalam suka maupun dalam duka. Kenapa sih bisa ada kekecewaan? Kenapa bisa ada rasa nggak enak? Ya, karena apa yang kita ekspektasikan, ya itu tidak terjadi. Ya, realitanya itu tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Itu yang kadangkala membuat orang itu jadi kecewa, membuat orang jadi mundur, membuat orang jadi bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau kamu down hari ini, ya, apa yang kamu inginkan gak sesuai, apa yang terjadi di kuliahmu gak sesuai, di keluargamu, kamu berharap orang tuamu bisa melakukan ini, memberikan ini dan itu, tapi kenyataannya tidak bisa dan mulai kecewa, ya bukan berarti hidupmu terus sudah jadi runtuh, duniamu jadi runtuh, kamu jadi gak bisa mengejar mimpimu, kamu jadi merasa, wah gak mungkin kamu bisa sukses dan lain sebagainya. Ya, dan hari ini kalau memang hari ini kamu merasa kecewa ya dengan keluarga, merasa bahwa orang tuaku gak tanggung jawab sama aku, merasa bahwa kamu tidak didukung, mimpi-mimpimu gak didukung sama orang-orang terdekatmu. Ya, kalau hari ini kamu mengalami itu, ya, kalau kamu mengalami masa-masa ini, satu hal yang kita perlu ingat bahwa kita harus belajar untuk mengevaluasi diri. Kita harus belajar untuk bisa menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Tidak semua yang ada di sekitar kita, omongan orang, perlakuan orang, tidak bisa kita ini kontrol apa yang mereka harus lakukan sama aku, apa yang gak boleh mereka lakukan sama aku, sama kita, sama kalian. Kita gak bisa kontrol ya apa yang orang lain akan katakan kepada kita. Tidak ada satupun yang bisa mengontrol orang lain. Kecuali kita mengontrol diri kita sendiri. Semua orang, hampir semua orang mungkin pernah ngalamin kekecewaan. Saya pun juga. Kecewa dengan diri sendiri, iya. Kecewa dengan orang lain, iya. Bahkan pernah meragukan Tuhan, iya.
Tapi hari ini sama-sama kita mau belajar, ya. Kalian gak sendiri, ya, semua orang mengalaminya. Semua orang pernah merasa kecewa, pernah merasa kecil hati. Tapi hari ini firman Tuhan ini adalah untuk kalian, untuk kita semua. Sama-sama kita kuatkan iman kita. Dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama hal yang buruk, pasti kita akan diperhadapkan dengan dua respon ini. Yang pertama adalah komplain. Siapa yang gak pernah komplain? Siapa yang gak pernah merasa hal buruk dan gak komplain gitu ya? Kayaknya minimal satu kali orang tuh pernah melakukannya gitu ya, minimal. Ya kalau saya jangan bilang sudah bahkan berkali-kali, di masa lalu lebih banyak lagi. Diperhadapkan dengan dua respon, yang pertama komplain. Yang kedua adalah belajar dari kejadian tersebut dan memperbaiki diri. Kalian tipe yang mana? Kalian akan pilih respon yang mana? Respon yang pertama apa yang kedua? Saya berharap kita sama-sama belajar untuk kita mengambil respon yang kedua, yaitu belajar dari kejadian, belajar dari kegagalan, belajar dari kekecewaan, belajar dari sakit hati, ya, dan mulai memperbaiki diri. Karena segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Seringkali kita mau orang lain harus berubah dulu dong. Ya, pertanyaannya kita udah berubah dulu belum? Karena seringkali orang lain berubah kalau kita pertama kali berubah dulu. Ya, saya dengan suami juga seperti itu. Seringkali saya pengen dia tuh melakukan ini dan ini. Saya pengen berubah, dia berubah gitu ya. Saya pengen dia berubah ke arah begini gitu ya. Ada beberapa hal yang seringkali kadang, kok gitu sih gitu ya. Nah, saya pengen dia berubah. Tapi setelah saya pikir, ya ternyata dia begitu karena saya yang begini. Ngerti ya? Ketika saya mulai berubah, akhirnya dia pun juga mulai berubah. Berubah menjadi lebih baik. Jadi sama-sama kita berubah jadi orang yang lebih baik. So kalian yang lagi menanti pasangan ya, carilah orang-orang yang mau sama-sama belajar. Sama-sama mau berubah. Sama-sama mau berubah karena dari situ kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Ya. Dan hari ini kalau kalian memang merasa aku nih down banget dan gak bisa, aku gak komplain. Saya mau bilang bisa kamu gak komplain. Bisa kok kita pilih untuk kita belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari kejadian burukmu hari ini dan mulai memperbaiki diri. Ya, di Mazmur ini pun, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan mengajarkan, Tuhan akan menegur. Ya, Tuhan akan mengarahkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Amin. Ya. Dan hari kita sama-sama belajar juga, ya. Tuhan Yesus itu punya 12 murid, ya, kita tahu semua. Tapi dari 12 murid itu, ya Tuhan itu punya inner circle-nya lagi. Ya, ada orang-orang terdekatnya dia yang menemani masa-masa sulitnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, di Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, yaitu 3 orang murid terdekatnya Tuhan Yesus, ya. Saya bacakan ya di ayat 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 6, ia berkata demikian sebab
tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Kita lihat di sini di ayat 2, ya, 6 hari kemudian Yesus membawa siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Tuhan Yesus punya 12 murid, ya, dan bagi Tuhan Yesus 12 murid itu masih terlalu banyak. Jadi dia punya inner circle lagi yang lebih kecil lagi, yaitu 3 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Tuhan mengajak mereka bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, dan di sini Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini mereka nih melihat, ya, melihat kemuliaan Allah, ya. Mereka melihat di sini dibilang kata Petrus, ya. Kata Petrus, dia berkata bahwa, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa berbahagianya kami ada di atas gunung ini, gunung yang tinggi ini. Betapa bahagianya kami ada dalam keadaan yang lagi dalam keadaan yang baik. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus ketika ini, ya, kalau kita baca di pasal yang ke-8, ya, itu Tuhan Yesus sebelumnya dia menceritakan tentang apa yang dia akan alami, penderitaan apa yang dia akan alami, ya, bahwa dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya, itu diceritakan kepada murid-muridnya. Dan ketika setelah dia menceritakan itu kan namanya orang kalau cerita suatu hal yang duka begitu, ya, tahu ke depan akan mengalami hal yang tidak baik, penderitaan, bahkan kematian, ya. Di situ ketika dia menceritakannya, ya, lalu dia mengajak 3 orang ini. Jadi di masa-masa sedihnya Tuhan Yesus, di masa-masa berat, masa-masa sulitnya Tuhan Yesus, dia mengajak 3 orang ini. Ya, ketika Tuhan Yesus ada di masa low, di masa yang sulit, ya, dia tetap berada di sekitar orang-orang percaya. Dia tetap punya inner circle, dia tetap punya komunitas kecil di mana dia ini menceritakan, ya, ketika di sini kan dikatakan bahwa dia di Markus 8, ya, dikatakan di situ bahwa dia menceritakan, Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya penderitaan yang dia akan alami. Ya, dia menceritakannya ke orang-orang yang dia percaya. Ya, dan dia mengajaknya. Setelah itu dia mengajaknya ke gunung dan disitulah tampak kemuliaan Allah. Ya, dikatakan di sini bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Jadi tidak ada putih yang seputih yang ini. Ya, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Dan murid-muridnya ini, 3 murid terdekatnya ini melihatnya. Bagi murid-murid ini itu jadi masa yang sangat bahagia. Ya, merasa benar-benar, wah, luar biasa, aku tuh bisa lihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Ya, melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan Yesus itu Tuhan yang mulia. Tapi di satu sisi ini momen-momen kelamnya Tuhan Yesus. Momen-momen di mana Tuhan Yesus akan diperhadapkan ke kematian. Bukan hanya kematian sebenarnya, tapi merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini berarti Tuhan Yesus tetap punya komunitas, orang yang mendukungnya, orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang dia percaya. Hari ini, kalau kalian sedang ngalamin down, yang merasa tidak enak, merasa dikecewakan, merasa sakit hati, atau kalian kehilangan orang yang kalian sayangi, kalian kehilangan orang-orang terdekat kalian atau keluarga kalian, saya mau katakan bahwa jangan berjuang sendiri.
carilah orang-orang yang kamu dapat percaya. Dan ceritakan apa yang menjadi isi hatimu. Ceritakan untuk apa? Untuk berbagi beban. Untuk ada orang-orang yang bisa mendoakanmu. Ada orang-orang yang bisa mendukung dalam suka maupun dalam duka. Di tengah-tengah kekecewaanmu, di tengah-tengah permasalahanmu, satu hal ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu mengerti keadaanmu. Ya, dan hari ini saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Bulan Juni kemarin ya, 2021, ya saya dan keluarga, kami semuanya satu keluarga, saya, suami saya, kedua anak saya, papa mama saya, kami semua positif COVID di bulan Juni 2021. Dan di momen itu ya saya awalnya pastinya ya khawatir. Ya pasti ada rasa yang takut. Ini kita satu keluarga ya. Ada 6 orang. Dan ada orang tua, ada anak-anak, ada rasa khawatir gak? Secara manusia pasti. Ya saya merasa khawatir, kepikiran. Anak saya waktu itu baru 1 bulan, anak kedua itu usia 1 bulan. Dan itu sangat mengkhawatirkan kami sekeluarga. Ya akhirnya kita periksa, ya dikonsultasikan ke dokter. Dan puji Tuhan gejalanya ringan. Ya, nah tapi di 3 hari kemudian setelah kita tes lalu dinyatakan positif, 3 hari kemudian mama saya mulai punya gejala yang cukup berat gitu ya. Dari yang awalnya ringan terus lama-lama lemah, lama-lama gejalanya semakin berat dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ya di momen-momen itu sedang sulit-sulitnya cari rumah sakit. Tapi akhirnya kita datang ke salah satu rumah sakit rujukan ya untuk COVID dan kami bawa mama ke sana dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, saya percaya itu campur tangan Tuhan, kita dapat kamar ya. Mama saya dapat kamar dan ketika sudah dirawat ya lalu tidak bisa ditemani ya akhirnya kami pulang jadi mama sendiri di rumah sakit. Nah, lalu hari demi hari 1-2 hari ternyata keadaannya bukan membaik tapi keadaannya justru memburuk. Saturasi oksigen yang semakin drop ya, lalu keadaan mama saya juga jadi tidak bisa makan, mual, muntah dan gejala-gejala lainnya yang cukup menyiksa ya karena waktu itu kita berhubungan kontak-kontakannya melalui handphone ya, kita telepon-teleponan gitu ya sama mama. Dan pada hari yang setelah masuk rumah sakit, lalu 3 hari kemudian ternyata saturasi oksigen mama saya semakin turun. Akhirnya dari dokter itu menyarankan untuk memasang alat ya, masang alat untuk membantu pernafasan ya, untuk menaikkan saturasi oksigen. Lalu hari demi hari ternyata tidak efektif juga. Akhirnya alat demi alat itu di-upgrade sampai di titik mama saya harus masuk ICU dan harus dipasang ventilator. Dan di momen itu ya saya, keluarga kami semua benar-benar down, benar-benar merasa seperti cepat sekali gitu ya. Baru 2 hari, 3 hari lalu kita masih ketawa, ketiwi bareng-bareng. Tapi setelah itu hari demi hari kenapa jadi semakin memburuk. Jadi seolah-olah kenapa tidak membaik. Kita yang lain ya, yang gejala ringan itu semakin membaik. Tapi kenapa mama saya justru semakin menurun. Ada sempat dalam hati saya berpikir Tuhan kenapa gitu ya. Saya dalam momen-momen itu ya saya berdoa. Tapi di satu sisi saya juga bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa harus mama saya ya. Mama saya ini sudah cinta Tuhan, mama saya ini setia ikut Tuhan, ya. Mama saya ini baik, ya, orang baik, suka bantu, suka berdoa dan lain sebagainya. Tapi kenapa harus mama? Ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul sama Tuhan. Ya, kenapa kami sampai sekeluarga dan lain sebagainya. Tapi satu titik, ya, saya diingatkan sama Tuhan. Hei, hidupmu bukan hidupmu lagi, hidupmu itu milikku. Keluargamu itu milikku. Di situ saya
langsung merespon sama Tuhan, Tuhan ampuni aku percaya sama Tuhan. Ya, lalu saya mulai baca firman. Ya, saya perkatakan firman, kami sekeluarga setiap hari kita berdoa. Ya, dan di momen-momen itu juga saya belajar banyak hal. Keluarga kami belajar banyak hal. Kami semakin dekat. Ya, dan perkataan firman itu tidak henti-hentinya. Kami perkatakan setiap saat. Saya cuci piring aja saya berdoa. Saya cuci piring saya sambil tengking-tengking sakit COVID di dalam nama Yesus keluar dari mama saya. Ya, sambil saya mandi, saya nangis, ya saya berdoa. Pokoknya setiap hari itu ya, bahkan hampir 24 jam karena handphone saya harus selalu aktif, karena harus selalu siap untuk dihubungi dari pihak rumah sakit kalau ada apa-apa. Bahkan sudah sampai si dokternya itu bahkan sampai udah bilang, iya nanti siap-siap ya kalau memang ternyata harus meninggal, ya harus mengikuti protokol ini dan itu untuk pemakaman dan lain sebagainya. Hati saya hancur, saya dengar itu. Tapi seketika itu juga walaupun saya sedihnya setengah mati ya, tapi detik itu juga saya switch hati saya dan pikiran saya. Saya percaya Tuhan itu lebih dari dokter-dokter yang ada. Saya percaya, saya menghargai setiap dokter yang ada, tenaga kesehatan, saya respect sama mereka. Tapi kali ini saya berkata, saya berdoa, saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Ya, saya berkata bahwa Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Ya, saya perkatakan kehidupan, saya perkatakan firman Tuhan. Ya, dan itu yang terus kita doakan. Akhirnya 9 hari kemudian ya, dari hari ke hari itu kalau saya ceritakan ya nanti bisa jadi satu buku ya, tapi 9 hari kemudian puji Tuhan mama saya membaik. 9 hari kemudian mama saya mengalami peningkatan demi peningkatan ya, saturasi oksigen yang semakin naik dan saya bersyukur di situ. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan dengar doa saya. Saya percaya doa orang benar. Saya percaya doa orang-orang percaya itu Tuhan dengar. Saya percaya hari ini walaupun ya saya tidak selalu hidup saya ini lurus-lurus aja, ada aja masalah. Tapi satu hal yang saya percaya Tuhan itu selalu sertai proses demi proses. Demikian juga dengan kesembuhan mama saya. Proses demi proses saya bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ketika saya berdoa, ketika mama masih di ICU gitu ya, saya berdoa, saya mengucap syukur, saya perkatakan Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Kau sudah beri. Terima kasih Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan. Ya, setiap saat saya nyanyi, ya saya nyanyi lagu-lagu yang membangkitkan iman saya. Itu yang saya lakukan dan Tuhan bekerja. Tuhan akhirnya memberikan kesembuhan untuk mama saya. Ya, 16 hari dirawat di rumah sakit dan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dan mengalami kesembuhan. Saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan keluarga. Ya, dan itu juga membuat saya dengan kakak-kakak saya semakin dekat. Itu membuat saya dengan papa saya juga semakin dekat. Dengan saudara-saudara saya, kita saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Ya, saya percaya saya bisa ditolong Tuhan, mama saya bisa ditolong Tuhan, Tuhan pun bisa menolongmu. Saya percaya bahwa masalah apapun, sakit penyakit apapun, Tuhan sanggup. Tuhan itu pasti akan menjawab doamu. Tinggal kita tetap setia, sabar, taat, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi di Mazmur 23 ayat 4 saya bacakan sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang percaya katakan amin. Ya, di masa-masa sulit ini carilah Tuhan. Di masa-masa engkau sedih carilah Tuhan. Di masa-masa kamu lagi ada di lembah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dan juga carilah orang-orang yang kamu bisa percaya untuk bisa mendukungmu dalam doa. Ya, ketika saya juga dan keluarga ngalamin ini, banyak orang-orang yang juga
ikut mendoakan kami, mendoakan mama saya. Ya, saya bersyukur punya saudara-saudara seiman, punya komunitas yang mendukung, mendoakan, ya. Dan itu adalah kesembuhan mama saya juga adalah karena, yang pasti karena kehendak Tuhan. Yang kedua adalah karena doa orang-orang percaya. Amin. So, bagaimana cara supaya kita bisa melewati semua lembah? Saya bilang semua lembah berarti bukan hanya satu lembah. Hari ini mungkin kamu belum mengalami. Next kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bersiaplah dan jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Gimana cara untuk melewati semua lembah yang akan kita jalani? Atau sudah kita jalani sebelumnya, kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ketika kita membaca firman, bacalah firman Tuhan dengan bersuara, minimal telingamu sendiri mendengar. Gak harus kamu teriak-teriak ya di satu ruangan atau di mana, minimal telingamu sendiri mendengar. Ya. Karena ketika kita mendengar, ya apa yang kita perkatakan yaitu firman Tuhan, iman itu akan timbul. Membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan ini pasti akan menolong kita. Membuat kita akan semakin yakin bahwa Tuhan itu ada dan beserta dengan kita. Ya, baca sampai telinga kita sendiri, minimal telinga kita sendiri mendengar. Amin. Ya, dengan perkataan firman, ya dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang kita baca, atau lewat nyanyian kita, pujian penyembahan, lagu-lagu rohani, ya itu juga adalah momen-momen yang membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Ya karena kebanyakan lagu rohani itu pasti ambilnya dari firman Tuhan dan itu akan menguatkan kita. Amin. Yang kedua adalah pikirkan dan renungkanlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. So, apa yang kita pikirkan itu penting. Katakan, apa yang kupikirkan itu penting. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi. Keputusan apa yang kita ambil ke depan. Ada satu motivator yang berkata seperti ini, the mind moves in the direction of our currently dominant thoughts. Artinya jika pikiran kita yang paling dominan itu terjebak pada hal-hal yang salah, pada rasa sakit yang ditimbulkan, ketakutan, trauma, maka itu yang akan terjadi kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita. Untuk itu kita harus memimpin pikiran kita sendiri, kita yang harus mengendalikan pikiran kita sendiri. Maka dari itu firman Tuhan bilang, semua yang benar, semua yang mulia, ya semua yang adil, semua yang suci, ya semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. So, pikiran itu penting. Lalu bagaimana kalau saat ini pikiran kita tuh udah penuh dengan pikiran-pikiran negatif? Sama ketika waktu saya juga, ketika mama saya masih dirawat di rumah sakit, pikiran saya itu ya banyak pikiran-pikiran negatif. Nanti kalau begini bagaimana? Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu muncul gitu ya dalam pikiran saya. Tapi saya langsung perkatakan firman itu akan mengganti ya. Itu akan
mereplace ya. Itu akan mengganti pikiran kita yang salah dengan pikiran yang benar. Dengan pikiran Kristus, dengan pikiran firman Tuhan yang isinya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, mungkin kalau dulu saya seringnya gimana cara mengganti pikiran yang jelek. Ya, gimana cara mengganti pikiran saya yang buruk, yang negatif. Ya, seringkali saya begini, saya tutup mata, saya berpikir dengan keras gitu ya. Saya berpikir begini, saya nggak mau mikir ini, saya nggak mau mikir itu, saya nggak mau mikir negatif, saya nggak mau mikir hal-hal yang nggak berguna, yang nggak baik, yang buruk. Aku nggak mau mikir itu, aku nggak mau mikir itu. Itu terus yang kita omongin, ya. Tapi 5 detik kemudian atau 15 detik kemudian, ketika kalian memikirkan, mulai berpikir lagi, tetap akan memikirkan hal yang sama. Cara untuk mereplace pikiran yang salah ya adalah dengan menggantinya dengan pikiran yang lain. Ya, dengan cara menaruh hal lain di pikiran kita. Dan hal lain yang paling baik, ya yang terbaik yang kita harus pikirkan adalah firman Tuhan. Tidak ada lain, ya. Tapi dari firman Tuhan, that's how we renew our minds. Dengan firman Tuhan, dengan perkataan Kristus, lakukan firman Tuhan. Ya. Perkatakan firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan. Ya, dan lakukan firman Tuhan. 3 hal ini kalau kita mau jadi orang-orang yang bisa melewati lembah dengan penuh kemenangan, kita mau praktekkan 3 hal ini. Perkatakan firman Tuhan, pikirkan dan renungkanlah firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah lakukanlah firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, satu hal yang kita juga perlu ingat, jangan menoleh ke belakang. Seringkali banyak orang ya akhirnya nggak sukses, akhirnya banyak orang yang tidak lagi hidup dalam kemenangan. Karena apa? Karena dia terus lihat ke belakang. Semua orang sukses pasti punya masa lalu yang buruk juga. Semua orang sukses di sini ya bisa jadi orang-orang yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan, atlet, atau bisnismen dunia. Kalau kita lihat ceritanya, mereka juga pernah ngalamin kegagalan kok dalam kehidupan mereka. Tapi akhirnya mereka jadi history maker, mencetak sejarah. Karena apa? Karena mereka tidak berhenti untuk terus berkarya. Mereka terus berusaha dan mereka meninggalkan setiap kegagalan mereka di masa lalu. Mereka tidak menyerah. Itu yang membuat mereka sekarang ini ada ya dan jadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang jadi history maker. Karena mereka terus berusaha, mereka enggak memilih untuk stop. Ya, mereka memilih untuk terus maju. Dan saya juga percaya ya salah satu kunci sukses dalam hidup ini adalah dengan kita bisa punya kemampuan untuk meninggalkan masa lalu. Amin. Dengan meninggalkan setiap masa-masa suram di masa lalu dan maju ke depan. Ya, sama seperti Paulus. Paulus kita tahu bahwa dia ini dulu orang yang malah jadi orang jahat gitu ya. Dia justru orang yang menghina Tuhan, ya menghina Tuhan Yesus. Ya, dia bahkan menyiksa orang-orang pengikut Tuhan. Tapi dia hidupnya berubah. Ya, kalian bisa baca di rumah di Kisah Para Rasul 9. Ya, di situ tentang pertobatan Paulus ya, yang dulunya namanya Saulus. Ya, kalau kita lihat ya sejarahnya dia, ya kalau kita lihat bahwa dia ini dulu orang yang jauh dari Tuhan, membenci Tuhan ya. Tapi kalau hari ini kita lihat bagaimana pelayanan Paulus bisa dirasakan sampai hari ini kita bisa ada mengenal Tuhan. Ya, itu juga karena ada Paulus dan setiap murid-murid lainnya yang tidak menyerah untuk menyampaikan firman, yang tidak menyerah, tidak stop,
ya, untuk memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke Indonesia, sampai kita mendengarnya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada Paulus dan murid-murid lainnya yang terus berjuang untuk memberitakan firman, mungkin hari ini kita tidak mengenal Tuhan. Ya, dan saya percaya kemenangan akan mengikuti orang-orang yang tidak mudah menyerah. Coba kalau kita lihat Paulus, ya, ketika dia mulai berubah, diubahkan Tuhan, dia bertobat, terus dia memberitakan Injil, bisa lihat respon orang-orang yang ada di sekitarnya. Pasti mereka akan berpikir, ini kan orang yang dulu justru nyiksa orang Kristen. Ini sekarang kok dia memberitakan firman Tuhan, jangan-jangan dia ini punya akal busuk dan lain sebagainya, mulai dicurigai. Dan itu bukan hanya diomongin di belakang loh, tapi Paulus pasti tahu, ya, banyak orang yang ngomongin dia. Ya, Paulus tahu banyak orang-orang yang mencibir dia, ya, yang mengungkit-ungkit masa lalunya. Tapi dia memilih untuk meninggalkan setiap masa lalunya dan dia maju ke depan, memandang kepada Tuhan, memandang kepada visi Tuhan. Dan hari ini, apa yang kau akan putuskan ketika kamu lagi dalam lembah? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sekarang ini lagi mengalami sakit hati, kecewa, kehilangan, gagal dalam studi, gagal dalam karir, atau gagal dalam hubungan? Apa yang kamu mau putuskan hari ini? Apakah kamu akan terus menyesal dengan hidupmu dan melihat masa lalumu, hidup dengan hidup dari masa lalumu? Atau kamu mengambil keputusan untuk, yes, aku mau berubah, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, aku mau memperkatakan firman, aku mau hidup merenungkan firman, aku mau melakukan firman Tuhan dan mengejar visi Tuhan yang begitu luar biasa, penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupanku. Aku punya harapan, aku punya masa depan, karena masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Pilihlah untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu hari ini. Tuhan peduli. Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Tuhan tahu rasa kehilanganmu. Tuhan tahu rasa penderitaanmu. Tuhan tahu, Dia mengerti, Dia peduli. Pilihlah untuk mengikut Dia. Pilihlah untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Pilihlah untuk move on dari masa lalumu dan mulai kerjakan apa yang jadi visi Tuhan. 2 minggu setelah mama saya keluar dari rumah sakit, kita ngobrol. Ya, saya tanya sama mama saya, "Mama ngalamin apa di rumah sakit?" Ya. Lalu mama saya mulai cerita, "Iya, ini mama ini banyak hal yang mama ini pikirkan, ya, ada pikiran-pikiran negatif, ya, ada orang yang meninggal dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang jelek juga yang mama lihat di sana." Tapi satu kali mama bilang gini, ada satu hari, ya, waktu mama ini masih sadar, ya, karena waktu di ICU kan itu dalam keadaan tidak sadar, ya. Nah, waktu masih sadar ada satu kali mama saya itu berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan saya." Mama saya minta disembuhkan, ya. Dia berdoa, "Tuhan, tolong sembuhkan saya. Ya, saya masih mau lihat anak-anak. Saya masih mau lihat cucu-cucu besar." Mama saya bilang gitu. "Saya masih mau melayani Tuhan. Masih mau melayani keluarga yang belum kenal Tuhan." Begitu mama saya bilang gini, sambil nangis mama saya cerita ke saya begitu, ya. Dan tapi mama saya bilang begini, "Tapi kalau memang Tuhan mau panggil, gak apa-apa, Tuhan panggil, biar kehendak Tuhan yang jadi." Mama saya bilang begitu, dan dari situ saya belajar Tuhan. Belajar dari iman mama saya. Dia tetap mau melayani Tuhan. Melayani saudara-saudara yang belum kenal Tuhan. Tapi tetap kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupannya. Dari sini saya belajar iman mama saya. Bahwa setiap kita yang masih dikasih kesempatan untuk hidup, kita masih dikasih kesempatan untuk bisa melayani Tuhan,
Masih bisa dikasih kesempatan untuk memimpin CG. Masih bisa dikasih kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa. Masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup, bersosialisasi. Tujuannya adalah untuk kita menjadi berkat. Untuk kita bisa bersaksi. Hari ini saya lihat mama saya telepon satu-satu keluarganya. Dan dia mulai ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hari ini, apa keadaanmu? Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita mau jadi orang yang terus melihat masalah kita, atau kita mau melihat keluar, atau kita mau memandang kepada sekeliling kita? Banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan, banyak orang-orang yang butuh didoakan. Ayo, saya ajak semua Army of God, dimanapun kalian berada, mulai pandang sekelilingmu, mulai lihat orang-orang yang butuh Tuhan. Mulai lihat orang-orang siapa yang butuh saya doakan. Biar kita pakai masa muda kita ini, atau berapapun usia kalian hari ini yang menyaksikan, biar kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Kau masih berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap mereka, setiap Army of God, setiap orang-orang yang menyaksikan ini Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang sedang dalam permasalahan, Tuhan Engkau angkat beban mereka. Tuhan Engkau yang mengangkat setiap sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Tuhan angkat setiap rasa kekecewaan mereka. Tuhan angkat setiap rasa kekecewaan mereka terhadap diri sendiri. Terlebih terhadap Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dan kami mau Tuhan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hari ini siapapun kalian merasa kecewa, kalian merasa hidup ini tidak adil, kalian merasa bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Bertanya-tanya, kenapa harus aku
Kenapa harus keluargaku? Kenapa aku harus kehilangan orang yang aku sayangi begitu cepat? Kenapa banyak orang mengkhianati aku? Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memulihkan hatimu. Ketika engkau membuka hati, ketika kamu hari ini memutuskan untuk aku mau meninggalkan masa lalu, aku mau meninggalkan setiap hal yang pahit. Hari ini serahkan sama Tuhan, di bawah kakinya Dia akan memberikan hati yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan urapi, Engkau angkat setiap bebannya Tuhan. Engkau angkat Tuhan setiap sakit penyakit. Kau angkat setiap rasa sakit hati, setiap rasa kecewa di dalam nama Yesus. Kau gantikan dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa hari ini biar Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Kau janjikan bagi orang-orang percaya. Dalam nama Yesus hari ini terimalah kelegaan yang baru, pertolongan Tuhan yang nyata, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia akan selalu memberikan janjinya tepat pada waktunya, waktu Tuhan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, aku berdoa juga ya Bapa, mereka yang sedang down, Tuhan angkat hidup mereka Tuhan yang sedang berdoa bergumul hari-hari ini untuk biaya sekolah, biaya kuliah mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang cukupkan, Kau sediakan Tuhan, apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka Tuhan, Engkau yang menjawab, menyertai, menyediakan yang terbaik untuk mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa juga jadikan setiap kami saksi Tuhan. Kami mau tetap menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia ku melayanimu. Jadikan kami orang-orang yang tetap setia sampai akhir ya Tuhan. Berkati setiap orang-orang muda, berkati Tuhan setiap jemaat dimanapun mereka berada. Biar mereka jadi orang-orang yang bersaksi demi nama-Mu Tuhan. Berikan roh keberanian ya Tuhan, pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi terang Tuhan, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Yesus aku berdoa hari ini biar Engkau terus menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, menemani, menyertai-Mu sampai Maranatha, sampai Dia memanggil kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. God bless you all.